Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap hari ini kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Walaupun begitu, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola istirahat kita, dan menjaga kebersihan kita agar kita tetap bisa sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring melalui video virtual seperti ini. Bertemu lagi dengan saya, Pak Cesario Puji Sumarsono, yang akan menemani kalian dalam kegiatan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Hari ini pertemuan kita yang kedua untuk PKK teori. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dan ilmu yang baik. Berdoa dimulai. Sekian. Oke, terima kasih. Sebelum masuk pembelajaran, sebelum masuk materi, kita bahas terlebih dahulu untuk tugas yang kemarin. Untuk tugas-tugas yang kemarin, masih banyak yang belum mengumpulkan, khususnya untuk 12B. Saya harap hari ini bisa mengumpulkan tugas minggu kemarin agar tidak tertumpuk tugas-tugas yang akan datang. Kemarin tugas kalian yaitu menganalisis dua gambar, di mana gambar yang pertama ada gambar kerajinan cobek yang dilakukan secara manual, dan gambar yang kedua yaitu produksi minuman saset yang dilakukan dengan mesin dengan satu orang sebagai operatornya. Jadi di sini analisisnya kekurangan dan kelebihan masing-masing kegiatan produksi. Untuk analisisnya, tugas yang sudah kalian kumpulkan kemarin itu kalian tambahi bila mana ada tugas yang kurang. Misalkan saya suruh menyebutkan 5 tapi hanya 3 atau 2, silakan ditambahi. Dan yang sudah menyebutkan 5 kekurangan dan kelebihan kalian tambahi juga, silakan ditambahi agar lebih banyak kekurangan dan kelebihan dari analisisnya. Yang pertama, gambar pertama tentang home industry kerajinan cobek. Keuntungannya yang pertama, biaya alat dan mesin rendah karena di mana tidak membutuhkan mesin, hanya menggunakan kerajinan ketelitian dari tenaga manusianya. Yang kedua, tingkat kesalahan dalam produksi rendah. Kenapa kok rendah? Karena dilakukan secara manual. Jadi bisa mengira-ngira kurang sesuainya di mana, bisa langsung dirubah. Yang ketiga, dapat memproduksi bermacam-macam jenis produk. Artinya bermacam-macam, bisa membuat ada yang besar, ada yang kecil, mungkin bisa diwarnai merah atau hijau, jadi bisa bermacam-macam jenis produknya. Yang keempat, tidak membutuhkan tempat yang besar karena tidak ada mesinnya tadi, hanya tempat untuk kegiatan produksinya saja dan sama tempat bahan bakunya. Yang terakhir, adanya jaminan penjualan. Di sini kalau menggunakan tenaga manusia biasanya ada suatu pesanan. Jadi ada konsumen yang pesan berapa banyak, kemudian dibuatkan. Kenapa begitu? Untuk mengurangi produk yang tidak terjual. Jadi biasanya itu membuat sesuai dengan pesanan atau keinginan konsumen. Yang selanjutnya, analisis kekurangannya, tingkat kecepatan produksinya rendah karena menggunakan tenaga manusia, jadi membuatnya hanya satu persatu saja. Yang kedua, membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadi kalau ingin membuat produk yang banyak, otomatis tenaganya juga harus banyak. Yang ketiga, tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang besar. Karena keterbatasan tenaga manusia, bila tenaga manusianya sedikit, otomatis jumlah produk yang diproduksi juga sedikit. Tergantung sama tenaga manusianya, jumlah manusianya. Yang keempat, membutuhkan tenaga ahli dalam kegiatan produksi. Jadi tidak semua orang bisa
menjadi tenaga produksinya. Kalau tidak memiliki keahlian, dia otomatis tidak akan jadi, tidak akan selesai-selesai. Yang terakhir, biaya tenaga kerja yang tinggi. Biaya tenaga kerja karena di sini membutuhkan tenaga kerja, otomatis memberikan gaji kepada tenaga kerjanya tadi. Selanjutnya pembahasan gambar yang kedua yaitu industri makanan ringan. Di sini gambarnya tadi adalah minuman saset yang diproduksi oleh mesin dengan satu orang sebagai operator. Keuntungannya kecepatan produksi cepat. Kenapa kok cepat? Karena menggunakan tenaga mesin, sekali produksi 1 jam bisa terproduksi 100 sampai 500 produk jadi. Yang kedua, dapat memproduksi dalam jumlah yang besar. Itu tadi, sekali produksi mungkin bisa 100 sampai 500 atau sampai 1000 produk. Tidak membutuhkan tenaga kerja. Di sini hanya membutuhkan tenaga satu orang sebagai operatornya saja, sebagai pengawasnya saja. Bila mana ada mesin yang macet, bila mana bahan bakunya kurang, itu yang menjadi tenaga kerjanya. Yang keempat, biaya produksi rendah karena tidak membutuhkan tenaga manusia, hanya membutuhkan mesin sekali beli, kemudian sama bahan bakunya. Yang terakhir, kebersihan dan mutu produk terjaga. Di sini untuk tenaga mesin di sini kualitas produknya terjamin, yaitu dari kebersihan sama mutu produknya. Untuk kekurangannya, analisis kekurangannya, yang pertama biaya alat mesin yang tinggi. Karena menggunakan mesin otomatis harus mengadakan mesin. Yang kedua, membutuhkan tempat yang luas sebagai tempat mesin tersebut, sebagai jalur produk yang sudah jadi maupun bahan bakunya. Yang ketiga, tidak menjamin tidak ada kesalahan dalam produksi. Jadi walaupun ini produksinya dilakukan oleh mesin, ada tidak menjamin semua produk itu benar semua. Kalau salah satu ya salah semua. Jadi bila mana cara pengoperasiannya salah, otomatis 500 produk tersebut ya salah semua. Itu menjadi kekurangan dan kerugian bagi perusahaan. Yang keempat, membutuhkan bahan baku yang banyak. Karena kenapa? Di sini mesin ini sekali produksi dapat membuat banyak produk jadi, otomatis membutuhkan bahan baku yang juga banyak untuk sekali produksinya. Kalau kegiatan produksinya berkali-kali, otomatis bahan bakunya juga lebih banyak lagi. Yang terakhir, tidak ada jaminan produk terjual semua. Jadi misalkan kalian di sini sekali produksi mesin tersebut bisa menciptakan 1000 produk, tapi yang memesan, yang membeli hanya sebagian saja. Otomatis tidak semua produk jadi itu tersebut langsung terjual. Tapi menunggu konsumen yang akan membeli. Untuk materi selanjutnya, ini saya kasih sedikit ya, karena waktunya waktunya terbatas. Saya hanya berikan sedikit, dilanjutkan untuk minggu depan. Untuk materi selanjutnya di ini tentang ciri-ciri utama produksi massal. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Jadi di sini standarnya dilakukan saat perencanaan sebelum melakukan kegiatan produksi. Keinginannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, harganya seperti apa, besar kecilnya seperti apa. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Ciri-ciri produksi massal dalam jumlah banyak, harus memiliki mesin yang banyak, harus memiliki mesin yang berkualitas. Berkualitas artinya dapat memproduksi secara terus-menerus. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan seimbang antara bahan baku, antara kegiatan produksi, sama produk jadinya. Yang keempat, waktu produksi relatif singkat karena menggunakan tenaga mesin tadi. Yang selanjutnya, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis.
Dan yang terakhir, kemudahan dalam kontrol produksi. Sekian dari